salam sukacita dari kami sekeluarga, dari saya sendiri, dari Oma. Sudah beberapa bulan banyak orang terjebak di dalam keresahan corona ini. Satu yang menarik dari wajah-wajah yang tampil hari ini, saya melihat corona itu menjauh dari wajah-wajah itu. Mari kita tepuk tangan dulu. Ya. Karena kita tidak terjebak di dalam kepanikan, keresahan itu. Pertanyaannya, mengapa kita tidak terjebak di dalam keresahan dunia? Karena banyak orang sampai di kampung-kampung juga resah. Setiap hari, walaupun mulut mereka menderita atau hidung mereka mencium bau dari masker setiap saat, mereka tidak rela melepaskan masker itu. Tetapi saya lihat wajah kita akan memakai masker hanya untuk menghormati aturan. Bukan karena takut corona. Ya, itu sebenarnya kabar gembira yang ada pada kita. Kita tidak terjebak. Mengapa kita tidak terjebak? Cuma satu. Kita lebih percaya pada Allah daripada takut pada virus. Selama kita bergabung, iman kita akan kebaikan Allah. Ya, bertumbuh dan terus menguatkan kita dalam hidup. Karena itu apapun yang kita hadapi, ya, kita tetap ceria. Jadi Bapak Ibu, itu yang penting bagi kita. Tetap setia dalam beriman. Yang kedua, setia dalam menghindari makanan-makanan yang kita tahu buruk bagi kesehatan tubuh kita. Dan bersuka cita. Itulah obat yang paling penting. Obat yang paling mujarab adalah senyum dalam sukacita bersama orang lain. Setia beriman kepada Allah. Allah itu mencintai kita. Kita sudah mengalami, ya, bagaimana beriman itu adalah kekuatan dalam hidup. Karena kalau kita mengandalkan otak kita, kita goyah. Seperti yang terjadi ketika ada isu corona ini. Bermacam-macam pandangan tentang corona. Jadi kita, kalau mengandalkan otak, hidup lebih banyak bingung. Karena itu, bersandarlah pada Allah seperti yang sudah kita lakukan selama bergabung dalam SKK. Untuk terus menguatkan apa yang Allah kehendaki atas hidup kita, jangan lupa baca buku eksegese. Bukan berarti karena sudah selesai dibaca, stop. Ya, the more you read, the more new kinds of message for you get it easily. Ya, you will get new kind of message for your life. Gitu, jangan berhenti membaca. Tidak perlu harus mengikuti tahun liturgi. Carilah jawaban di dalam buku eksegese.
dan dalam buku Vertikalitas Otak. Kita sudah hampir melewati corona, ya. Terima kasih kamu sudah setia dengan beriman, dan bukti kesetiaan itu kamu tetap bersukacita dalam kegelapan dunia. Yang berikut, ini pesan untuk semua orang di seluruh Indonesia. Kita mempunyai satu panggilan hidup baru. Hanya tumbuhan yang dengan setia mengirimkan kita udara segar. Yang lain tidak. Kita bisa beli apa saja dari dunia lain, tapi kita tidak bisa membeli udara segar. Misalnya orang Jakarta tidak bisa minta supaya oksigen yang segar dari Kalimantan dikirim ke Jakarta. Tidak. Kita harus menghijaukan lingkungan kita sendiri. Kita harus membuat dunia indah dengan tanaman. Apapun yang kita bisa lakukan, lakukanlah. Mulai dari yang kecil. Jadi kita mempunyai panggilan hidup untuk menghijaukan dunia. Panggilan hidup kita yang kedua, tetap bersatu. Karena sekarang orang baik tidak bersatu seperti orang jahat. Kebanyakan orang baik itu bekerja sendiri-sendiri dan baik untuk dirinya sendiri. Mari kita tetap bersatu, membangun kekuatan bersama dalam kebaikan. Kita harus juga keluar menjadi saksi kebaikan. Saya bersukacita karena melihat bahwa orang SKK tetap tampil sebagai orang sukacita di tengah kemurungan orang yang takut corona. Itulah panggilan hidup kita. Dan bersama Allah kita akan tegar di dalam membagi sukacita itu. Tidak usah takut. Saya bersyukur karena tidak ada wajah orang SKK yang takut. Kecuali awal-awal. Karena awal itu mereka sering telepon saya. Bagaimana ini corona? Ternyata kemudian dalam perjalanan menjadi kuat dan tetap menjadi saluran kebaikan dan saluran sukacita untuk orang. Jadi teman-teman anggota keluarga SKK di Jakarta dan dari dimanapun yang ikut pada hari ini, ingat panggilan hidup kita adalah beriman. Allah memberi contoh soal makanan sehat, memberi contoh soal sukacita, memberi contoh ke dunia tentang upaya-upaya kecil membuat dunia lebih indah agar menghasilkan oksigen yang segar untuk banyak orang. Karena kalau kita mengindahkan rumah kita, membuat rumah kita hijau, yang menghirup udara segarnya tidak hanya kita sendiri, tetapi paling tidak ada beberapa orang di sekitar kita yang mendapatkan kesegaran yang sama. Karena pohon tidak memilah. Siapapun yang membutuhkan oksigen akan diberikan dengan porsi yang sama. Itu saja yang saya mau sampaikan. Jangan lupa meningkatkan iman dengan terus berbuat baik. Dan salah satu dari kebaikan itu adalah menambah pengetahuan. Dengan terus membaca buku-buku rohani. Dan mungkin yang terbaik untuk kita untuk memahami Injil adalah eksegese. Baik,
itu saja yang saya mau sampaikan. Selamat siang, selamat sukacita, dan teruslah bersukacita. Jadi Bapak Ibu, apa yang dikatakan Opa itu tentu semua orang dengan cara masing-masing. Secara umum ada buku eksegese, itu ditekankan untuk menguatkan diri kita. Kemudian ada vertikalitas otak, jangan sampai buku itu jadi horizontal otak. Jadi harus dibaca. Karena itu saja kekuatan kita selama ini, ya, ketika BHS hanya batas pada gambar. Nah, bagaimana corona menurut pandangan medis? Ya, mungkin kita akan mendengar sedikit pandangan medis dari saudari kita, Dr. Fani. Fania ini adalah anaknya Dr. Widadi. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Opa, selamat pagi Selamat pagi. Pak Man. Selamat pagi semua. Kita bersyukur hari ini kita bisa berkumpul walaupun lewat online ya. Semoga semuanya tetap sehat, tetap sukacita. Sedikit pengalaman sebenarnya untuk pengalaman selama merawat pasien sih. Saya sih selama ini kebetulan belum pernah sih Opa ya ketemu dengan pasien yang benar-benar positif corona di rumah sakit tempat saya bekerja. Paling ketemu pasien yang suspek COVID 1-2 hari di ruangan isolasi. Saya pakai baju hazmat. Tapi setelah dites dinyatakan negatif hasilnya pindah. Jadi ya syukurnya selama ini sih belum. Tapi memang saya tahu banyak teman sejawat saya yang merawat pasien COVID dengan COVID. Tapi walaupun ada baru tingkat suspek, tetapi engkau tetap merawat mereka sebagai seorang dokter yang baik, ya, iya. dan sukacita. Iya. Itu yang saya lihat. Karena kalau suspek sekalipun secara psikologis mereka pasti tertekan. Iya. Tapi kehadiranmu itu membawa sukacita dan harapan untuk mereka. Itulah yang saya harapkan dan kita semua harapkan dari seorang dokter merawat sakit apapun. Iya. Ya, sama seperti yang kita alami kalau kita bertemu, lebih banyak mengganggu orang-orang sakit itu supaya dia tersenyum dan melupakan sakitnya. Oke. Saya mau tanya, Dokter Fania, yang disuspek itu, adakah penyakit lain yang sering mereka derita sebelum mereka dicurigai menderita corona? Memang yang dari beberapa jurnal dan seminar yang saya ikuti ya, ini saya di sini sharing ya sebagai dokter yang tapi emang saya juga mendapatkan dari yang lain. Ini memang lebih banyak mortalitasnya itu atau tingkat kematian itu lebih tinggi pada orang-orang tua yang sudah punya penyakit kronis sebelumnya. Misalnya dia ada sakit gula, sakit jantung, atau dia memang sudah ada sakit kanker gitu, untuk pasien yang corona. Oke, baik. Anak-anak yang juga diduga menderita corona, apakah tidak mempunyai kelemahan-kelemahan yang sering dia derita? Karena menurut cara saya melihat, anak yang akan mudah, jangankan corona, yang mudah pilek, yang mudah batuk, yang mudah diare, adalah anak-anak dalam keluarga satu yang tidak rukun.
Jadi anaknya lebih banyak mengalami stres melihat orang tuanya yang tidak rukun. Itu satu. Yang kedua, anak-anak yang dominan mengkonsumsi makanan jadi yang dibuat melalui industri misalnya, dibandingkan dengan anak-anak yang mengkonsumsi makanan alamiah. Contoh yang sederhana adalah anak yang mengkonsumsi ASI pada awal-awal kehidupannya jauh lebih sehat. Dan dia imun terhadap berbagai penyakit yang disebabkan oleh virus. Jadi apakah di dalam ilmu kedokteran itu tidak ada pandangan seperti itu, Fania? Ada, justru memang itu sangat didukung, Opa, karena bahkan WHO itu juga menganjurkan ya untuk ASI eksklusif itu minimal 6 bulan. 6 bulan pertama kehidupan seorang bayi itu hanya diberikan ASI saja. Setelah itu baru, setelah lewat 6 bulan baru mulai diberikan makanan ya. Itu artinya gini, makanan itu jauh lebih berpengaruh dan relasi dalam keluarga jauh lebih berpengaruh menentukan kesehatan daripada vaksinasi. Vaksin, misalnya sekarang, hampir semua anak divaksin, tapi masih banyak anak yang menderita. Artinya, masih ada sesuatu yang belum beres dalam itu. Mestinya kalau sudah divaksin, virus-virus begini tidak akan menimpa anak-anak yang sehat. Artinya yang diberikan kepada anak tidak bekerja untuk melawan bakteri atau virus. Nah, mungkin saya titipkan kepada Dr. Fania untuk berdiskusi. Coba nanti dalam forum-forum kedokteran, ceritakan pengalaman kita. Paling tidak pengalaman Bapak. Ya, kamu menjadi saksi bagaimana kehidupan Bapak dulu ya. Sebelum bergabung di SKK kan. Masalahnya cuma makanan. Untuk Bapak. Ya kan? Begitu berhenti makan, ya tidak ada masalah lagi. Bapak sampai sekarang sehat. Jadi kamu punya tugas menceritakan ini dalam lingkungan medis. Ya, saya titip, Fania. Dan penitipan ini jangan takut. Bagaimana kamu mengatakannya? Karena sekali diperintahkan, pada saat itu juga kamu disertai kekuatan. Seperti pengalaman para rasul. Terimalah ini dengan kamu sebagai seorang anak, seorang dokter yang berhasil menjadi dokter spesialis. Ya, kamu dilahirkan dalam keluarga yang baik, kamu juga bertumbuh menjadi orang baik. Kamu ditugaskan mewartakan pengalaman SKK dalam lingkungan medis. Ya? Iya, Pak. Bisa? Dan tidak bisa, karena ini titip dari sana untuk dunia melalui mulut kamu ya. Iya. Akan disertai kekuatan seperti pengalaman saya sendiri dan pengalaman banyak orang di dunia. Iya, jadi Pak. Seperti Bapak begitu menerima semua yang saya sampaikan tanpa repot-repot dengan obat macam-macam, sehat saja begitu. Dari mana kekuatan itu? Iman dan kesetiaan. Oke, Dokter Tina. Tadi mungkin Dokter Tina hanya sekedar dengar atau bagaimana, hanya kena ganti tadi pakai headset. Tapi barusan dibicarakan sama Dokter Fania. Untuk Bapak Ibu mengetahui bahwa Dokter Tina ini
dia salah satu orang besar di Bayer. Kira-kira bagaimana diskusi tentang corona ini dalam lingkungan Bayer selama ini? Ya, itu barangkali supaya kami juga tahu bagaimana secara internal berdiskusi tentang ini. Jadi kebetulan kalau saya boleh tambah sedikit tentang background saya. Jadi saya memang kerja di Bayer, saya sudah di Bayer hampir 11 tahun. Dan kebetulan divisi saya adalah divisi consumer. Jadi memang bukan yang obat. Kita memproduksi vitamin seperti Redoxon, CDR. Nah, untuk kita sendiri yang internal di dalam consumer, kita percaya bahwa harus selalu percaya bahwa badan kita itu selalu punya kemampuan untuk memproteksi badan itu sendiri. Tetapi selalu harus ditunjang dengan gaya hidup yang sehat, satu, dan kalau memang dari makanan itu tidak memungkinkan untuk didapat, disupport oleh suplemen. Makanya sekarang pun di divisi saya, walaupun sudah ada katanya PSBB tahap 2, selalu dibilang bahwa self-care atau kesehatan kita itu selalu nomor 1. Dan semakin lagi diperkuat dengan apa yang terjadi sekarang, bahwa selama kita mulai dari work from home dari tanggal 17 Maret sampai sekarang, dalam diskusi internal, baik itu manajemen ataupun research and development, tidak pernah sekalipun keluar bahwa kita sekarang new product development kita adalah mencari vaksin atau mencari obat. Tidak. Yang selalu dibilangin adalah kita harus empower setiap orang untuk bisa mentransform kesehatan mereka ya dengan menjaga diri mereka sendiri. Paling tidak apa yang kita alami di SKK itu sejalan dengan misi dari Bayer. Bagaimana kita membangun kesehatan tubuh kita. Dengan kalau di SKK kan dengan melibatkan aspek rohani, ya, aspek iman untuk jiwanya dan aspek tubuhnya dengan menghindari makanan-makanan tertentu yang mungkin secara ilmu gizi secara umum itu bagus, ya. Tetapi secara personal, secara individual, itu tidak cocok. Dan itu yang terjadi. Dan kamu adalah saksi kesehatan mama. Coba, saya mau titip pengalaman hidup kita di SKK ini. Biarkan dia menjadi bagian dalam diskusi ilmiah Bayer begitu. Atau secara umum menjadi bagian dari diskusi ilmu medis. Karena sebenarnya apa yang kita lakukan ini bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Karena itu sekarang saya lebih banyak mendalami buku tentang otak dan tentang jiwa. Karena dalam banyak buku sekarang, jiwa itu kalau tidak direduksi, tetapi dihilangkan dan diganti dengan kerja otak. Jadi sekarang you are your brain, ya. Padahal kita tetap melihat ada jiwa. Dan yang saya lihat dari pengalaman kita berhadapan dengan orang mati, dari mulut dokter ketika orang sudah meninggal dunia, baru mereka mengatakan, inilah kehendak Allah. Kenapa itu tidak dimulai sedini mungkin? Ketika kita menangani orang sakit, atau menyediakan apapun yang dibutuhkan oleh orang sakit, kita melibatkan Allah. Ya, gitu. Saya titip pesan ini, barangkali bisa didiskusikan supaya
dalam bidang medis. Jiwa ini diberi napas baru supaya dia mendapat tempat dalam diskusi tentang manusia. Nah, karena jangankan manusia, ketika tumbuhan dia mempunyai jiwa yang disebut jiwa vegetatif, binatang mempunyai jiwa animatif, sepanjang manusia berelasi baik dengan mereka, mereka akan memberikan respons yang bagus. Ya, misalnya musik yang sejuk, indah akan membantu pertumbuhan-tumbuhan. Ketika pemiliknya merawat tumbuhan tanaman itu dengan bagus, dia meresponsnya dengan pertumbuhan yang sehat. Demikian juga binatang. Itu karena apa? Semua organisme mempunyai jiwa. Ya, saya titip pesan ini biar menjadi bagian dari diskusi medis yang sudah berabad-abad lamanya diabaikan. Ya, begitu Mbak Tina. Oke, Opa, ada satu dari Dr. Tina yang belum sampaikan, tapi saya tahu dari Ibu Shelly. Begitu mencintai tubuh Dr. Tina ini, saya dengar bahwa Adit itu tidak pernah diinjeksi. Apa dasarnya, Dr. Tina? Saya sendiri merasa bahwa tidak pernah, kayaknya satu-satunya hanya Adit selama ini hanya pernah menerima 2 vaksin. Untuk polio, sama yang satunya lagi meningitis, karena waktu itu kita mau beribadah umroh. Hanya itu saja, yang lain-lainnya saya tidak pernah memberikan. Bukannya saya tidak percaya ya, saya percaya karena saya lihat ada orang-orang juga yang banyak mendapatkan manfaat dari vaksin. Tapi kalau buat saya itu harus sebenarnya dilihat aja dari, kalau saya lihat dari Adit, rasanya Adit tuh nggak perlu, karena mungkin juga ada penolakan dari badannya. Karena kalau mau divaksin kan harus sehat. Nah, setiap kali saya mau bawa Adit untuk vaksin, Adit panas. Sakit. Jadi panas. Ya, berarti kan dia tidak mau. Saya tidak boleh memaksa walaupun saya dokter. Oke. Jadi itu yang artinya ini juga supaya semua mendengarkan bahwa respon dari si bayi atau anak itu yang penting. Iya. Kenapa? Pertanyaannya, Tina, kenapa Aditya begitu? Karena kamu sudah memberikan vaksin yang sesungguhnya, yaitu kasih. Kamu luar biasa. Kamu menerima dia apa adanya. Dan kamu tetap mencintai dia. Bukan karena dia punya kelebihan. Tapi kamu memberikan dia cinta dalam kekurangan dia. Dan itulah vaksin utama. Baik, terima kasih dokter. Selanjutnya saya minta ada seling sedikit, Saudara Bobby. Bobby sebagai orang farmasi. Oke, Bobby, saya mau bertanya. Anda tentu juga banyak berpikir tentang corona, mungkin dari farmasi atau apa, atau bagaimana? Kira-kira pandangan Anda sebagai seorang yang menguasai dengan ilmu farmasi? Ya, saya di divisi farmasi, saya di Dankos, di mana memang mungkin sama dengan Dr. Tina tadi ya, lebih banyak kita ke bagaimana supaya orang itu kualitas hidupnya meningkat seperti itu ya. Produk-produknya pun kebanyakan juga salah satunya juga multivitamin dan juga obat-obatan seperti antibiotik. Menyikapi corona yang ada di saat ini, gitu kan. Memang di awal kalau saya sendiri pengalaman sempat merasa khawatir karena begitu banyak simpang siur berita yang ada seperti itu. Terlebih ya seperti tadi Opa juga katakan bahwa ya saat ini yang akan menjadi acuan adalah lembaga yang legal, yaitu WHO. Jadi secara protokoler atau SOP ya kita mengikuti sebagai pelaksana saja. Tapi dari sisi lain, dari sisi manusiawinya saya, ya yang pertama memang adalah bagaimana kita menjaga makanan kita dan kemudian bagaimana kita menjaga gaya hidup kita seperti itu. Karena kembali lagi, memang segala sesuatunya ditentukan oleh diri kita masing-masing. Apa yang kita
makan, apa yang kita perbuat, itu akan menjadi suatu vaksin bagi diri kita sendiri. Yang namanya obat itu kan kembali bahwa obat-obatan membantu kita kepada kualitas hidup yang baik. Kalau kita perlu, ya hanya kalau kita perlu. Kalau kita tidak perlu, yang tidak perlu. Artinya, secara farmasi, tetap yang diutamakan adalah kondisi tubuh setiap orang. Dalam arti, menjaga sistem kekebalan tubuh setiap individu. Untuk menjaga sistem ini, kita tidak tergantung pada obat, tetapi yang pokok adalah pada makanan. Ya. Itu artinya apa yang kita buat selama ini sejalan dengan jiwa dasar dari farmasi sebenarnya. Karena itu saya juga titip yang sama kepada kamu. Ketika kamu berbicara tentang maintenance kesehatan melalui vitamin dan sebagainya, tolong singgung bagaimana soal jiwa. Walaupun itu bukan porsi farmasi yang sesungguhnya. Supaya vitamin-vitamin yang kamu kembangkan itu cocok dengan situasi psikologis dan jiwa orang. Ya, itu yang saya mau titipkan. Terima kasih. Terima kasih ya Pak. Selamat siang Pak Mas, selamat siang Opa. Selamat siang, yes. Terkait corona ya, kalau saya sih pandangan pribadinya, kan kalau yang dari ilmu pengetahuan itu bilangnya corona dari virus. Ya kita percaya aja itu dari virus. Tapi di sisi lain ilmu pengetahuan juga sudah membuktikan bahwa sejauh ini virus tuh memang tidak ada obatnya. Contoh sederhana deh, pilek, flu itu juga awal muasalnya juga dari virus. Tapi kan sejauh ini obat-obatan yang ada semuanya bukan anti flu, tapi obat-obatan yang ada hanya menyembuhkan gejalanya gitu. Misalkan keluar ingus, ya udah ingusnya di stop. Batuknya di stop, tapi tidak pernah menghilangkan virus itu sendiri. Nah, terus virus itu hilangnya bagaimana dari tubuh? Ya, itu semua balik ke kekebalan sama imunitas tubuh kita sendiri. Imunitas sama kekebalan kita datangnya dari mana? Yang paling basic seperti yang tadi udah disampaikan sama rekan dokter dan Mas Bobi sendiri ya dari tubuh kita ya. Nah, tubuh kita pasti sumbernya pertama dari makanan. Selain makanan juga tentu saja jiwa. Jadi kalau jiwanya senang, sukacita, happy, nggak stres, itu otomatis akan membentuk kekebalan sendiri. Bahkan kan sering mungkin ada studi-studi atau pernah ada penelitian orang dikasih, kalau kita di farmasi nyebutnya placebo, jadi tablet, bentuknya tablet tapi tidak ada obatnya gitu. Dikasih bisa jadi orang itu sembuh. Kenapa bisa sembuh? Ya sugesti dari si orangnya. Nah sugesti itu datangnya dari mana? Kan dari jiwa ya, dari jiwa sukacitanya dia sendiri. Gitu. Jadi sebenarnya obat itu ya cuman membantu apa yang kurang dari tubuh yang pengen dapat secara instan, secara cepat, nggak mau sabar nunggu tubuh kita memproduksi atau menghasilkan apa yang dibutuhkan untuk melawan virus atau bakteri itu. Kalau menurut pandangan pribadi saya seperti itu. Kalau kitanya mungkin mendengar jiwa kita, mendengar suara Tuhan, mau sabar, mungkin akan ada jawaban sendiri dari badan kita itu sendiri. Entah jadi kita cari makan apa, atau kita harus bersikap seperti apa, nah itu yang akan menyembuhkan diri kita. Kalau dari saya pribadi pandangannya seperti itu sih. Oke, sebelum Opa bertanya Anda ya, saya hanya mau kaitkan Anda farmasi dengan daun pepaya. Rumusan Anda itu ketika daun pepaya jahe dengan terung itu, dari sudut pandangan Anda sebagai itu bagaimana?
Ya sebenarnya kan setiap tumbuhan itu kan memang mengandung suatu kandungan yang ibaratnya tuh bermanfaat buat tubuh kita ya. Saya nggak hafal kandungan pepaya sama jahe apa segala macam itu apa. Cuman pasti dari apa ya, obat itu asal muasalnya semua dari tumbuhan sebenarnya. Cuman karena tumbuhan itu terbatas, mesti nunggu dia tumbuh, manusia dengan ilmu pengetahuannya mencoba membuat dari kimia yang serupa dengan yang dari tumbuhan gitu. Nah itu sebenarnya jadi kalau ditanya pepaya, jahe apa segala macam, sebenarnya itu alami yang diberikan oleh Tuhan di alam gitu yang ada. Cuman karena manusia mungkin jumlahnya makin banyak, nggak sabar, ya dia mencoba mengcopy apa kandungan dari alam itu sih. Begitu ya. Oke. Anda Terima luar kasih. biasa. Terima kasih banyak. Saya tidak tahu kamu pernah membaca tidak buku-buku yang berhubungan dengan orang-orang yang berusia panjang dan tidak sakit. Belum. Belum. Ada buku itu. Jadi banyak sekali orang sehat. Pertama satu. Jadi yang pertama adalah jiwa mereka beriman, lalu mereka hidup sungguh-sungguh dengan iman itu. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka tidak rakus makan. Mereka hanya makan yang sesuai dengan tubuh, sehingga tidak gemuk. Jadi kalau kita makan secukupnya, disertai olahraga, ya sebenarnya jauh lebih menjanjikan untuk kesehatan tubuh kita daripada vitamin yang seperti yang kamu ceritakan. Ya saya sering mendengar dari Pak Budi dulu, bahwa beliaulah yang menemukan Nature E dari hasil risetnya, luar biasa. Tapi sekarang saya masih pakai. Ya, karena dalam hal tertentu, hasil karya Bapak itu tetap berguna bagi banyak orang. Yes. Bersyukurlah punya Bapak yang salah satu vitamin yang dibuatnya itu diabadikan dalam SKK. Ya. Jadi sebenarnya dalam SKK Pak Budi tidak meninggal dunia karena orang masih menggunakan hasil temuan dia. Ya. Jadi sistem kekebalan tubuh itu dibentuk oleh jiwa yang sehat, sukacita, jujur, bekerja dengan orang, sehingga tidak terlalu stres. Kalau kita makin stres, maka sel tubuh kita akan mengalami gangguan. Dan itulah sakit. Karena itu orang yang sering stres, lebih sering sakit kepala atau mah daripada orang yang bersukacita. Coba habis bertengkar berat dengan orang capek, dibandingkan dengan habis tertawa dengan orang. Itu kan bedanya. Kalau placebo itu lebih bersifat sugesti, benar, dan itu hanya berlaku bagi orang yang merasa bahwa obatlah yang menyembuhkan. Ketika dia menerima obat apapun yang diberi dari dokter itu bisa menyembuhkan, maka dia sembuh. Walaupun itu bukan obat. Itu hanya berlaku bagi orang yang percaya obat itu sembuh. Jadi ini tingkat kepercayaan orang juga ikut menyembuhkan. Karena itu orang yang percaya orang lain, percaya diri jauh lebih sehat daripada orang yang tidak percaya diri dan tidak percaya orang lain. Ya, tolong titip pesan ini untuk menjadi juru bicara SKK dalam farmasi ya. Yes, terima kasih.